Karena tadi kita udah bahas terkait 6 hamparan ya, karena 6 hamparan yang berbeda intinya. Jadi antara lokasi satu dengan yang lain itu kurang lebih sekitar hampir ada yang 10 kilo, ada yang 5 kilo seperti itu. Jadi perjalanannya kurang lebih kadang ada yang sampai 1 jam, 45 menit, ada 1,5 jam seperti itu. Jadi waktu kita itu habis di perjalanan. Namun ya namanya kita kerja di lapangan, jadi di mana kita bisa maintain waktunya biar bisa sesuai timeline yang udah kita rencanakan sebelumnya. Keren. Jadi ketika mereka di lapangan untuk melakukan pemasangan premat, itu kadang ada masyarakat mencurigai karena nggak ngerti mungkin ya. Nggak ngerti ya. Kok tanah saya tiba-tiba dikasih pato atau dikasih premat seperti itu. Halo Sobat GSPI, kebayang nggak sih gimana caranya ribuan bidang tanah dipetakan dengan lebih cepat pakai foto udara? Yuk simak pembahasan lebih lengkapnya di Madava Podcast. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berkunjung ke akun YouTube kita. Dan di sini Madava Podcast kali ini dibersamai oleh saya, Ayudia selaku host. Kita bakal ngobrol bareng dan ngobrol seru. Jadi pastikan teman-teman bisa nonton sampai akhir video ya. Oke. Dan tentunya di sini saya nggak sendiri. Kira-kira ada siapa? Di sini kami kehadiran 2 tim dari PT GSPI selaku remote pilot. Di sini ada Mas Ridwan dan Mas Dino. Yeay. Oke, gimana kabar teman-teman hari ini? Sehat? Alhamdulillah, sehat Mbak Ayu. Waduh, kompak banget. Wah, alhamdulillah sehat Mas Ridwan. Senang banget bisa ketemu Mas Ridwan sama Mas Dino di hari yang cerah ini. Karena kebetulan kita jarang banget ketemu ya Mas Ridwan dan Mas Dino. Karena saya harus standby-nya kerjanya di kantor, sedangkan Mas Ridwan dan Mas Dino kerjanya harus di lapangan. Sebagai remote pilot, betul? Betul sekali. Oke, nah kita hari ini mau ngobrol-ngobrol sedikit banyaknya soal PTSL, yaitu salah satu proyek yang mungkin sering dilakukan oleh PT GSPI. Tapi mungkin sebelum lanjut ke sana nih, aku pengen tanya nih biar teman-teman juga mengenal gitu ya Mas Ridwan dan Mas Dino itu sebagai remote pilot tuh udah berapa lama sih? Oke, Mbak Ayu, mungkin dari saya dulu. Kalau saya sebagai remote pilot di Q Survey Persatuan Indonesia sudah kurang lebih hampir 2 tahun ya, dari 2002. Oke. Akhir 2023 sudah menjabat sebagai remote pilot di PT Q Survey Persatuan Indonesia. Dan sampai saat ini masih juga sih. Iya, semoganya ke depannya juga ya. Semoga ke depannya juga. Oke, 2 tahun lebih berarti hampir jalan tahun ketiga ini sebagai remote pilot. Oke, kalau Mas Dino? Oke, baik, terima kasih. Kalau udah saya sendiri itu sebenarnya sudah cukup lama ya. Karena dari 2019 itu udah mulai kita akuisisi. Teknologi yang saat itu masih kurang kurang secanggih sekarang gitu ya. Aku dengar terakhir baru beberapa hari yang lalu baru pulang dari Blora, betul ya? Oke, dan itu juga untuk pekerjaan PTSL juga. Oke, mungkin Mas Ridwan sama Mas Dino udah cukup paham lah ya PTSL itu apa, udah cukup sering juga mengerjakannya. Tapi mungkin di luar sana, termasuk aku pribadi masih masih ingin belajar lebih lanjut nih. Sebenarnya PTSL itu apa sih gitu? PTSL sendiri itu adalah pendaftaran tanah sistematis lengkap. Jadi ini adalah program pemerintah di mana memberikan wewenang kepada agraria atau BPN untuk melakukan pendataan tanah secara serentak di seluruh Indonesia. Secara dasarnya seperti itu. Oke, itu tujuannya buat apa itu ya kira-kira? Tujuan itu agar masyarakat yang punya tanah itu memiliki sertifikat valid secara hukum. Oke. Jadi misalnya
entah ada sengketa tanah Oke. atau ada apa namanya, ada patok-patok tanah yang bermasalah itu dari BPN sendiri kalau udah mengeluarkan apa namanya sertifikat itu sebenarnya itu udah sah untuk. Oh, oke. Jadi itu untuk mungkin masyarakat yang punya tanah, kemudian dibantu prosesnya, yang kemudian nanti terbit sertifikat, yang itu kepentingannya untuk apa ya, kayak keamanan di masa mendatang, supaya jika ada sengketa atau hal-hal yang tidak diinginkan, kita punya bukti sahnya. Oke. Oke, menghindari konflik. Jadi itu mungkin deskripsi dan tujuan dari PTSL itu sendiri. Nah, kemudian dari GSPI juga kan turut serta dalam proyek tersebut, khususnya di bagian akuisisi foto udaranya. Nah, itu boleh dijelasin nggak sih gimana prosesnya akuisisi atau pemetaan foto udara itu sendiri di proyek PTSL? Ya. Jadi gini, kalau kita di Kios Survei Persada, kita mendapatkan apa namanya ya tender ya dari BPN langsung. Oke. Jadi kita itu sebenarnya dari GSP ini sebenarnya konsultannya BPN. Oke. Jadi kita diberi tugas dari BPN mengambil sebagian dari proyek yang tadi kita bilang PTSL itu untuk dengan tugas untuk melakukan pemetaan foto udara. Oke. Dengan tujuan dari hasil foto tersebut itu akan nanti diproses dan diberikan kepada BPN. Oke. Sebagai peta dasarnya BPN untuk apa namanya melakukan pendataan yang tadi kita bahas. Seperti itu sih. Biasanya kita di lapangan itu kita membawa pesawat, jadi dilengkapi dengan teknologi yang canggih, apa namanya dengan kamera yang expert lah menurut kita ya. Jadi jadi dengan resolusi yang tinggi, kemudian kita melakukan akuisisi di area Blora tersebut. Kemarin luasannya boleh luasannya? Luasannya sekitar 23.792 hektar. Oke. Itu mantap. Itu yang diakuisisi pakai foto udara juga ya, segitu? Oke. Hamparan yang berbeda-beda lah. Oh, ada berapa hamparan? Nah, kita ada 6 hamparan terutama di daerah Blora itu. Oke. Ada satu tim remote pilot yang datang atau ada beberapa tim? Cuma ada satu tim aja. Oke. Berarti ada remote pilot satu sama asisten pilotnya satu, kayak gitu. Siap. Nah, balik lagi, tadi kan Mas Ridwan juga sudah cukup lama ya bergabung di GSPI gitu. Mas Dino juga sudah cukup lama juga bergabungnya. Nah, mungkin masih inget gak nih GSPI itu pernah ngerjain proyek PTSL di mana aja, berapa hektarannya, ada yang masih inget gak? Kemarin sih ya, kalau dari saya pribadi itu kemarin pengalaman saya di Pekalongan, PTSL Pekalongan. Oke. Terus PTSL ini untuk foto udaranya ya Pak? Iya, untuk foto udaranya. Dari Kendal juga kemarin, terus di Magelang, Jawa Tengah, hampir sama Jawa Tengah hampir semuanya. Oke, rata-rata di Jawa Tengah. Oke. Jawa itu ada di Pasir, Kabupaten Pasir. Oke, Kalimantan. Terus ada di Kampar, di Mataram, di Lombok juga kita. Oke, berarti kalau di area Jawa kebanyakan kita pernah ngerjainnya itu di Jawa Tengah, terus ada di Kalimantan, terus ada di Lombok sama Sumatera ya tadi kalau nggak salah. Oke. Oke, siap. Nah, mungkin dari beberapa proyek PTSL yang pernah dikerjain Mas Dino, Mas Ridwan, atau mungkin GSPI kayak gitu ya, itu ada nggak sih pengalaman yang berkesan? Mungkin karena rintangan atau kendalanya yang cukup banyak, baik secara teknis, secara sosial, atau mungkin memang ada memori-memori yang sangat membekas gitu, yang sangat diingat pada saat itu. Mungkin dari teman-teman nanti bisa masing-masing nyeritain ya pengalamannya. Kalau dari saya sendiri sebenarnya tantangan yang paling utama ya yang foto udara di Kios Survei Persada ini adalah biasanya cuaca. Sangat mengganggu kita. Kenapa? Karena kita kan ini kan barang terbang ya. Jadi kalau bagus juga kita nggak bisa terbang. Kalau anginnya terlalu kencang juga nggak terbang, seperti itu sih.
Karena itu mempengaruhi timeline atau target kita yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Oke, kalau Pak Dino sendiri pernah bantu project PTSL berapa kali Pak Dino selama di GSPI? Kurang lebih sekitar 3 sampai 4 kali sih. Itu baru PTSL-nya, tapi selama saya bergabung di sini itu udah 16 project ya. Bukan dengan total hektaran itu tak hitung itu 1.200.000 hektar seperti itu. Wow. Total ya itu udah campur sama proyek-proyek kayak di batu bara, kayak di proyek-proyek lain sih. Tapi semuanya foto udara. Oke. Berarti kalau dari Pak Dino sendiri tantangan terbesarnya itu adalah cuaca ya, karena pesawat harus bersahabat dengan cuaca. Kalau nggak nanti bisa mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, tapi di luar tantangan nih, Mas Dino, ada nggak memori yang berkesan kayak gitu? Mungkin ada hubungan dengan masyarakat yang mungkin sempat ada konflik, atau mungkin masyarakatnya sangat harmonis, atau jadi mendapatkan insight yang banyak, pengalaman yang mungkin belum pernah didapatkan di tempat lain sebelumnya gitu. Sih kalau di lapangan itu banyak sih, karena yang namanya pengukuran tanah ya sangat sensitif. Oke. Oh iya benar ya. Karena ada yang itu ya, kalau di apalagi di luar Jawa, bahkan di dalam Jawa juga seperti itu. Jadi kadang biasanya kalau di tim ya, kita bahas ke belakang dulu. Biasanya kalau kita melakukan foto udara itu komposisi timnya kan ada 2 sampai 3 di mana ada tim UAV atau foto udara, ada tim ground yang biasa kita namakan itu tim GPS di pengukuran itu. Di situ yang biasa mendapatkan kendala paling banyak itu adalah tim pengukuran. Itu akan memasang namanya Prema. Di mana Prema ini yang akan mengkoreksi data yang nanti kita ambil seperti itu. Jadi ketika mereka di lapangan untuk melakukan pemasangan Prema, itu kadang ada masyarakat mencurigai karena nggak ngerti mungkin ya. Nggak ngerti ya. Kok tanah saya tiba-tiba dikasih pato atau dikasih Prema seperti itu. Ya betul, bener sih. Soalnya aku juga pernah dengar kalau misalkan ada teman-teman yang kita turunkan untuk di project PTSL, kan kita biasanya membutuhkan seorang pimpinan, disebutnya project manager ya, kayak gitu. Nah itu aku pernah dengar bahwa project manager untuk mengerjakan proyek PTSL ini memang skill yang sangat diharapkan itu adalah skill bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat, karena di situ ada kemungkinan ada kekhawatiran, kecurigaan yang memang kita perlu kasih pengertian dan sosialisasi. Ini tujuannya untuk apa sih, seperti itu, kebaikan kedepannya seperti apa gitu. Nah itu mungkin tadi dari Mas Dino. Kalau dari Mas Ridwan nih, udah berapa kali Mas ngitung nggak kira-kira project PTSL yang dikerjain Mas Ridwan itu udah berapa? Oke Mbak Yu, kalau dari saya sendiri sudah terlalu banyak ya Mbak. Wow. Mengerjakan PTSL di PT Kyusuf Persada ini, karena sudah banyak itu, jadi nggak menghitung juga sih luasannya berapa. Siap. Proyek yang telah kita ukur juga udah berbagai pulau juga, makanya agak. It's okay. Tapi seingatku Mas Ridwan juga pernah jadi project manager di PTSL ya untuk foto udaranya, bener nggak ya? Kemarin juga awal tahun kemarin saya menjabat sebagai project manager di PTSL Purworejo. Di hamparan yang kecil aja sih. Di hamparan yang kecil kayak gitu. Nah, tantangan terbesarnya apa nih? Apalagi Mas Ridwan pernah berperan sebagai project manajernya itu gitu, nggak hanya sekedar remote pilotnya kayak gitu ya. Kalau untuk tantangan sendiri sebagai PM itu di lapangan itu ya kita harus mengurus perizinan, perizinan untuk sebelum tim GPS turun ke lapangan, kita harus sudah masuk dulu ke wilayah yang akan kita akuisisi, karena kita harus mengurus perizinan ke desa-desa, surat menyuratnya, sosialisasi ke perangkat desa juga. Ada kegiatan yang namanya pengukuran atau pemasangan untuk kegiatan foto udara tersebut. Waktu itu sebagai, kalau nggak salah sebagai project manager dan asisten pilot atau remote pilotnya? Kalau di project saya sebagai
Project manager aja. Oke, jadi fokus untuk berperan sebagai project manager untuk urusan perizinan dan ngecontrolling tim yang bekerja di sana. Oke, siap. Nah, terus kendalanya apa, Mas? Mengalami kesulitan nggak? Mungkin terlepas dari project yang Purworejo ya, bisa project-project PTSL di manapun juga sih gitu. Baik Mbak Ayu, kalau dari saya pas waktu menjabat sebagai remote pilot di Kota Udara Kulon Progo ya kemarin ya. Oke. Nah di Kulon Progo itu kan areanya kan cukup menantang ya bagi saya. Yang akan diakuisisi itu yang bersebelahan dengan bandara. Ya Yogyakarta. Itu kita harus maksudnya memberikan perizinan. Terus menguruskan juga memerlukan banyak waktu. Itu cukup menantang bagi saya. Terus apalagi untuk akuisisi itu juga di dataran tingginya Kulon Progo. Maka itu untuk kendala sendiri itu dari cuaca sih sebenarnya. Waktu akuisisi di Kulon Progo itu kan juga cuacanya waktu hujan ya. Musim hujan ya. Hujan. Jadi tantangannya cukup banyak juga. Dan puasa juga sih waktu bulan itu. Oh iya, bener puasa. Kita perlu menghemat energi dan pastinya menantang. Dari jawabannya Mas Ridwan aku juga jadi menyadari sih memang mayoritas ternyata tidak hanya faktor cuaca yang menjadi tantangan, tapi perizinan, apalagi kalau areanya itu dekat dengan bandara. Mengingat lalu lintas udara pasti padat dan kita harus kayak punya perizinannya, berhati-hati juga di situ, apalagi di dataran tinggi juga kayak gitu. Biasanya untuk project PTSL itu sendiri pernah pakai wahana apa aja, Mas? Sekaligus mungkin bisa memperkenalkan kita punya wahana apa gitu yang bisa digunakan di project-project kita gitu. Kalau dari PT Kyusur Persada Indonesia ini, biasanya kita pakai wahananya untuk cangkupan luas itu pakai UAV P330 Pro, Mbak. Satu, akurasinya lebih baik. Dua, jangkauan jarak terbangnya lebih jauh juga. Jangkauan terbangnya juga cukup lebih luas juga. Siap. Satu kali flight itu bisa kurang lebih 1,5 jam dengan yang diakuisisi bisa mencapai kurang lebih 750 hektar. Berarti cakupannya lebih luas, tapi durasinya juga bisa lebih lama. Siap. Satu kali terbang itu kurang lebih sekitar 750 sampai 800 hektar. Satu kali flight ya. Tergantung area datar ataupun tinggi itu yang jadi harus main strategi ya dengan memperhatikan cuaca dan kondisi geografis itu sendiri. Nah, tadi aku udah tanya Mas Dino terkait memori yang berkesan gitu. Aku pengen tahu memori yang berkesan untuk Mas Ridwan juga selama project, mungkin yang di PTSL juga kayak gitu. Karena aku kadang sering lihat foto-foto Mas Ridwan dikerumunin anak-anak kecil, dikerumunin masyarakat. Nah, mungkin di antara kerumunan itu ada secuil memori yang berkesan gitu. Atau mungkin ada yang di luar itu gitu yang berkesan. Oke, Mbak Ayu. Jadi kalau memori berkesan itu sebenarnya banyak juga ya di lapangan itu. Bahkan kita kalau di lapangan itu sering dikerumunin dengan masyarakat atau biasanya kita di lapangan itu kan mencari titik take off landing itu kan di sebuah lapangan. Betul. Nah, di lapangan itu kan biasanya dekat dengan sekolahan. Nah, makanya kalau kita waktu hari biasa anak sekolah masuk gitu, kita baru ada kegiatan di lapangan itu, pasti itu anak-anak SD ataupun SMP itu kita melihat kita masuk ke lapangan itu. Jadi gitu ditanya ngapain, ada kegiatan apa, pesawatnya besar gitu. Seperti ini dan jangan sampai ada yang mengganggu kegiatan kita karena terhadap wahana itu kan sangat berbahaya. Benar. Baling-balingnya cukup kenceng dan takutnya kalau ada sesuatu yang kita inginkan kan jadi bermasalah nantinya seperti itu sih, Mbak. Benar sih. Jadi selain memang harus ramah, tapi juga harus matanya tidak bisa lepas dari pesawat itu sendiri supaya tidak misalnya kesenggol atau apa gitu ya. Nah, mungkin
kalau saya mau bertanya nih, kan tadi kita lebih banyak ngobrolin pemetaan foto udara itu di PTSL kayak gitu. Tapi ada beberapa proyek di GSPI juga foto udara tuh nggak hanya untuk kegiatan PTSL kayak gitu. Nah mungkin boleh diceritain nggak based on pengalamannya Mas Ridwan dan Mas Dindo itu foto udara ini biasanya digunain di proyek apa aja sih yang pernah dilakuin sama teman-teman gitu? Untuk foto udara sendiri tidak hanya digunakan di PTSL. Seperti contohnya kemarin saya di Kalimantan, di Muara Tewe, daerah yang paling jauh dari kota, di mana itu kita melakukan akuisisi foto udara di Tamban, yang PT WB namanya PT WB. Jadi kita melakukan akuisisi foto udara. Nanti hasil dari foto udara tersebut itu melihat vegetasi yang di situ, kemudian ada juga kita menggunakan lidar waktu itu di situ untuk melihat kontur tanahnya di batu bara tersebut seperti itu. Ya, di sana juga kemarin dari perusahaan tersebut itu rencananya akan membuka jalur jalur hauling yang di sana itu kalau di di tempat-tempat pabrik atau tambang itu jalur hauling. Jadi mereka akan membuka jalur hauling dari dari lokasi tambang ke pelabuhan ke sungai besar yang di Kalimantan itu untuk membuka pelabuhan seperti itu. Oke, jadi untuk pembukaan akses ya. Oke. Terus kalau dari Mas Ridwan untuk foto udara biasanya dipakai untuk proyek apa aja, Mas? Kalau pengalaman kemarin untuk foto udara sendiri selain dari PTSL itu Mbak, kemarin saya ngerjain di tol, udara untuk tol ya, untuk konstruksi tol Jagorawi, sepanjang kurang lebih 90 km atau saya dari Jakarta sampai Bogor itu kan. Itu untuk mengetahui konstruksi jalan sama kemarin juga ini sih dari itu untuk jalur ke kereta Jakarta itu Mbak. Oke. Jadi untuk mengetahui luasan sama kan karena mau pembuatan rel kereta itu di Jakarta menyambung ke Bogor, perlu ada mau dibuat di pinggir tol Jagorawi sih. Dibuat aksesnya di situ pembuatan. Oke, siap. Jadi untuk persiapan pembuatan rel ya. Oke. Proyek yang di Rangkas Bitung. Apa tuh? Itu kan rel kereta api yang punya kereta api ya. Yang oleh PT KAI, karena itu sudah lama tidak aktif lagi, tidak beroperasi. Sehingga dari PT KAI itu minta untuk melakukan foto udara di sana. Jadi kita melakukan dari Rangkas Bitung ke Pandeglang seperti itu dengan cara kurang lebih sekitar 18-20 km. Nanti kedepannya itu akan direvitalisasi lagi untuk rel kereta api tersebut. Oke. Jadi tadi ada untuk keperluan pembukaan akses di wilayah pertambangan, terus juga untuk persiapan rel untuk kereta api. Aku juga pernah dengar untuk keperluan heritage juga. Itu biasanya apa sih Mas yang peran foto udara di situ? Kalau untuk yang keperluan project yang heritage kayak gitu? Heritage biasanya ini Mbak, kita belum lama kemarin mengerjakan SRS di Merapi ya. Oke. Itu di kawasan Merapi itu kan ada namanya bangunan yang peninggalan lah. Jadi itu untuk mengetahui sisi bangunan itu masih layak atau gimana itu nanti kan kita bekerja sama dengan namanya BIM. Kerjasama dengan salah satu anak perusahaan Madava lainnya yaitu PT Geobim Indonesia. Oke. Mengetahui bangunannya untuk dimodelkan dengan 3 dimensi seperti itu. Jadi dari foto udara si lidar itu nanti di-matchkan dengan data si SLAM-nya dari si Oke, siap. Saya ingin menjawab untuk terkait tadi ada pertanyaan terkait pesawat-pesawat yang kita gunakan di PT Geosurvey Persada, di mana di PT Geosurvey Persada ini kita memiliki ada 3 pesawat VTOL ya, vertical take off landing.
Yang pertama itu adalah P3300 Pro itu Mm-mm. kita ada 2, sama sebelumnya itu kita punya GDI 290 bawa kamera Akus atau biar ya seperti itu. Kemudian kita juga mempunyai multi rotor atau DJI Matrix M300 untuk akuisisi foto udara yang lahannya masih agak di bawah 1000 hektar seperti itu. Oke. Untuk kamera-kamera yang kita gunakan itu udah sangat bagus ya, sangat expert, di mana resolusinya itu lebih tinggi dibandingkan sama tahun sebelum-sebelumnya yang pernah saya miliki seperti itu. Oke. Ternyata banyak ya manfaatnya dan udah pernah kita kerjain juga. Tadi ada yang pertambangan, terus kerjasama dengan KAI, kemudian juga heritage yang kemudian melibatkan PT Geobim Indonesia seperti itu. Dan mungkin satu pertanyaan ya, kita kan core bisnisnya adalah salah satunya adalah foto udara kayak gitu. Fokus utama bisnis kita foto udara. Berarti kan menurut PT GSPI foto udara ini sangat oke gitu kan. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan metode foto udara itu sendiri kayak gitu? Mungkin tadi kan udah disebutkan karena wahananya itu juga lebih cepat. Terus juga durasi akuisisinya bisa lebih lama, kemudian juga akses cakupannya bisa lebih luas kayak gitu. Nah, mungkin ada lagi nggak selain itu? Ya, kalau dari saya sendiri sebenarnya untuk foto udara yang saat ini kita gunakan itu adalah foto udara yang sangat efektif dibandingkan sama zaman dulu ya. Kalau kita melakukan pengukuran tanah itu kan kita masih pakai itu loh yang kayak manual lah ya Mas. Manual, masih narik tali apapun apa. Oke. Saat ini kan ada tipe pengukuran udah melakukan pemasangan GPS di drone, nanti foto udara tinggal terbang, itu nanti hasilnya akan lebih akurat lagi seperti itu, efektif dan lebih cepat. Oke. Jangkauannya juga lebih luas. Oke, memang kita butuh yang lebih cepat karena memang dalam setiap project kita berhadapan dengan deadline ya Mas ya, dan akurasi yang memang harus tinggi gitu. Dan, itu juga kemudian tidak hanya cepat tapi hasil dari kualitasnya juga sesuai misi Geosurvey Persada itu tetap dijaga juga. Sehingga kamera-kamera yang kita gunakan itu udah expert dan sudah diakui ya yang sering digunakan di BPN. Ada nggak sih sepengalaman teman-teman? Aku jadi penasaran ya. Soalnya kan kayak dengar dari cerita teman-teman kayak foto udara nih kayak oke banget gitu kan. Dari sisi kualitinya, dari sisi efisiensi waktu dan tenaganya gitu. Ada nggak sih kita mendapatkan project itu dari klien yang sama? Maksudnya seperti repeat order kayak gitu? Wah itu sering-sering banget. Oh sering? Nah, kalau misalnya dia ada klien yang udah menggunakan jasa kita, itu kedepannya pasti bakalan minta lagi atau minta ajak kita kerjasama lagi. Kenapa? Karena yang pertama sesuai misi dan visi kita itu adalah untuk kualitas itu data lebih penting dibandingkan sama yang lain-lainnya. Oke. Kita kalau kerja di lapangan itu selalu menjaga kualitas dan kuantitasnya juga. Oke. Mungkin ada pengalaman nggak contoh project yang pernah dilakuin Mas Ridwan ataupun Mas Dino gitu ya, yang itu tuh dulu sebenarnya kliennya itu pernah kok minta tolong sama kita untuk bantuin projectnya juga gitu. Itu ini Mbak, mungkin dari ini ya namanya untuk foto udara di Kabupaten Pekalongan ya. Iya. Tahun kemarin sudah kan? Udah pernah dulu, cuma karena ada beberapa lagi kita di order lagi karena masih ada banyak yang belum ke foto, jadi ganti foto udara bertahap gitu. Di area lainnya. Jadi kemarin di Kabupaten Pekalongan itu setahu saya hampir seluruh wilayah Pekalongan ya. Iya, memindahkan dari desa. Itu dari BPN. Dari Badan Tanah Indonesia. Iya. Oh, siap. Kalau dari Mas Dino pernah nggak ngerjain project di GSPI yang sebenarnya kliennya itu dulu udah pernah sama kita gitu? Ya sama seperti yang di Purworejo juga kemarin kan sebelumnya saya udah melakukan pengambilan data di sana. Ternyata 2 bulan 3 bulan berikutnya kita ke sana lagi tapi dengan luas area yang berbeda seperti itu sih. Yang bersama tadi yang di Pekalongan. Oke. Ya, semua klien yang bekerja sama dengan kita ya alhamdulillah bisa
back lagi lah, intinya bisa baca kerjasama lagi. Next question Mas Ridwan dan Mas Dino. Tadi udah mendengar ternyata pemanfaatan foto udara itu sangat banyak dan sangat bermanfaat untuk di berbagai macam bidang kayak gitu. Nah, harapannya nih apa nih untuk kesuksesan pemetaan foto udara ke depannya? Mungkin bisa digunakan di bidang mana lagi yang mungkin selama ini masih jarang atau mungkin masih belum terlalu umum atau terlalu awam kayak gitu. Kalau untuk saat ini ya, dari foto udara yang kita ngambil itu dengan teknologi yang saat ini ada, masih dari foto udara yang kita ambil ini dikombinasikan dengan lidar yang kita gunakan. Oke. Itu bisa dibuat jadi 3D model yang biasanya kita namakan bahwa dari suatu objek di mana itu bisa semua sisi itu bisa terlihat seperti itu. Kayak candi itu bisa dilihat dari sisi arah mana aja bisa dimodelin lah seperti itu. Oke. Lebih detail lagi. Itu dikombinasikan dengan teknologi lidar. Ya. Oke. Contohnya itu kayak kemarin kita di BPN Wonogiri. Oke. Wonogiri itu satu kantor itu kita awalnya kita mapping pakai foto udara, kemudian kita melakukan kamera lidar, dan hasilnya itu dimodelin lagi sama tim modelingnya di Geobim. Jadi setiap dari bangunan tersebut sampai ke dalamnya, ke ruangan-ruangan itu kayak scan semua seperti itu. Jadi kayak ada suatu bangunan, terus bisa nge-scan sampai ke dalam setiap ruangan dari atasan sampai staf-stafnya itu terlihat semua. Oke, jadi yang diceritain Mas Dino barusan itu foto udara tidak bergerak sendiri, melainkan bisa dikombinasikan dengan teknologi lain. Salah satunya adalah lidar, yang memang itu juga jadi salah satu core bisnisnya GSPI ya. Betul. Kita kan utamanya jasa foto udara dan juga lidar seperti itu. Oke, kalau dari Mas Ridwan sendiri nih, harapannya untuk dunia foto udara ke depannya itu kayak gimana, Mas? Mungkin untuk harapan dari foto udara sendiri, jadi depannya mungkin lebih update lagi ya kita ya mengenai wahana dan sensor pilot yang terbaru. Jadi kita tidak ketinggalan dan kita bisa berkembang sesuai dengan kemajuan zaman saat ini. Ya sih, kita selalu mengikuti perkembangan teknologi yang ada di Geosurvey Persada. Oke. Ketinggalan dari teknologi yang saat ini berkembang seperti itu. Oke. Ada teknologi baru, terus kita menganalisa misalnya, ini ternyata bagus ini untuk mengupdate dari dari hasil foto udara kita, maka kita akan mengikuti untuk teknologi seperti itu. Wow. Kita kan memang bergerak di bidang teknologi ya. Nah, teknologi itu kan perkembangannya sangat cepat sekali. Jadi kita harus aware dan peka dengan perkembangan teknologi kayak gitu. Nah, aku jadi penasaran karena tadi sempat di-mention juga gitu. Biasanya berarti tugas remote pilot itu selain menyelesaikan tanggung jawab proyek, apakah juga mungkin melakukan riset atau cari tahu dunia luar itu sekarang sudah sampai mana levelnya atau gimana? Ya. Bener ya? Oke. Suatu tantangan sebenarnya sih bagi kita sebagai remote pilot, di mana kita harus mengikuti perkembangan teknologi. Jadi kita jangan sampai kita ketinggalan nih untuk dari teknologi yang makin maju seperti itu. Jadi kita juga tetap belajar terkait perkembangan teknologi. Kemudian kita juga harus melakukan riset di mana ternyata ini misalnya kamera 1, 2, 3 ini ternyata ini bisa dipakai di pesawat ini. Oke, siap. Jadi sebenarnya foto udara itu pemanfaatannya sudah banyak sekali dan mungkin masih banyak lagi yang perlu kita riset untuk bisa menemukan ternyata pemetaan menggunakan foto udara bisa kesini loh, kesini kayak gitu. Apalagi tadi sempat di-mention juga sama Mas Ridwan maupun Mas Dino, ternyata PT Geosurvey Persada Indonesia ini sometimes tidak berjalan sendiri, melainkan bekerja sama dengan anak perusahaan kami lainnya, salah satunya PT Geobim Indonesia, dengan harapan bisa menyajikan output yang lebih lengkap
tadi kan disebutkan 3D model gitu kan. Jadi kayak mungkin kita akuisisi di lapangannya nih, tapi kita nggak hanya bisa akuisisi loh kalau sama GSPI, nanti kita bisa disupport juga untuk 3D modelnya apabila itu diperlukan, kayak gitu. Siap. Oke, tadi kita udah banyak ngobrol juga soal PTSL pada umumnya yang udah pernah dikerjain oleh PT GSPI. Nah, baru-baru ini GSPI juga baru saja membantu untuk proyek PTSL di Blora, di mana itu salah 2 tim yang terlibat adalah Mas Ridwan dan Mas Dino itu sendiri. Seperti itu. Aku dengar-dengar juga Mas Ridwan sebagai asisten pilotnya dan Mas Dino sebagai remote pilotnya. Seperti itu. Nah, mungkin boleh diceritain Mas gambarannya kemarin di proyek PTSL Blora itu, tim yang terlibat itu berapa banyak, kemudian mungkin kita bekerja sama dengan siapa aja, pokoknya prosesnya itu hingga kalian bisa foto udara dan bisa kembali pulang ke kantor itu seperti apa kemarin? Oke, baik. Jadi seperti ini kemarin yang PTSN yang di Blora itu kita bagi ada 2 tim, 3 tim lah. Oke. Kalau dari GSP 2 tim, terus yang satu lagi dari KJSP seperti itu. Di mana untuk tim EYV-nya itu kita sendiri, saya dengan Mas Ridwan, kemudian tim ground-nya itu ada tim GPS yang biasa kita namakan seperti itu, sama PM-nya waktu itu. Oke. Jadi untuk peran kita masing-masing itu kita itu dengan tujuan untuk pengambilan foto udara ya di situ, dengan melakukan perencanaan jalur terbang sebelumnya seperti itu. Terus yang untuk tim ground itu mereka yang akan melakukan pemasangan remak dan melakukan pengukuran titik koordinat I see. di GCP dan di CP seperti itu. Nah, terus setelah kita melakukan pengambilan foto udara, kegiatan kita ya melakukan pengambilan foto udara, setelah itu kita kembali ke penginapan, kemudian untuk data yang tadi kita ambil itu akan diproses lebih lanjut. Yang akan prosesnya itu adalah teman saya ini yang namanya Mas Ridwan. Oke, di mana untuk prosesnya kemarin? Terima kasih Mas Indo sebagai remote pilot di PTSL Kabupaten Blora ya. Iya. Kemarin saya ini ditunjuk sebagai asisten pilot. Nah, dari hasil foto udara, akuisisi foto udaranya, kita mulai dari start dari pagi sampai sore itu kan mengakuisisi foto udara paling 1 hari itu bisa kurang lebih 3 kali flight Mbak, kalau 3 kali flight. cuacanya bagus. Nah, kalau di sehari bisa 3 kali flight, malamnya pasti kita mulai pre-processing ya namanya, untuk mengecek bahwasanya foto itu bisa terolah dengan baik dan terlihat dengan jelas untuk bidang dan area yang akuisisi sudah mencakup sesuai luasan yang di lembar kerja kita lah, AOI namanya gitu. Oke. Dari proses pengolahan itu kita bisa juga nanti kedepannya menguploadkan titik koordinat yang sudah diukur oleh tim GPS. Nah, bahwasanya tim GPS itu kan udah ada titik GPS yang udah ada daftar list koordinatnya ya. Oke. Pasang tadi ya, kita berikan ke pengolahan foto udaranya, bahwasanya nanti itu sudah ke plot dengan hasil yang kita olah. Oke. Itu kita bisa melihat hasilnya bahwasanya kalau terlihat dengan baik, akurasinya baik, itu sesuai dengan si pemasangnya tadi, titik yang dipasang tadi sesuai dengan remaknya gitulah. Tidak keluar dari jauh dari remaknya gitu sih titiknya. Itu sudah sesuai dengan SOP dari PT GSPI Persada Indonesia. Oke. Kita ambil itu setelah diproses ya, diproses kita melakukan pengecekan titik-titik yang udah di sama teman-teman tim drone atau tim GPS. Jadi kita akan koreksi datanya itu benar nggak untuk remak yang dipasang itu koordinatnya di situ seperti itu. Jadi tujuan kita dan tanggung jawab kita itu untuk memastikan data yang sudah kita ambil itu udah benar-benar sesuai. Koordinatnya juga sesuai sama foto yang sudah kita ambil seperti itu. Oke, jadi salah satu tugas utama asisten itu sendiri adalah untuk bantu pre-processing ya, tadi namanya setelah dilakukan flight gitu. Mungkin selain itu juga tentunya di lapangan itu sendiri juga membantu remote pilot itu sendiri ya Mas ya, mempersiapkan alat kayak gitu ya.
Oke, I see. Kemarin pakai wahana apa? Kita menggunakan wahana pesawat Vitol, take off landing, P330 dengan menggunakan kamera A7R4 dengan resolusi 61 megapiksel. Oke. Resolusinya udah sangat bagus. Dengan ketinggian ya sekitar 350 sampai 400. Dengan luas area yang diakuisisi? Satu kali kita terbang itu sekitar 700 sampai 800. Oke. Luas yang diakuisisinya? Maksudnya bluranya? Untuk total dari AOI ya, itu sekitar 23.000 meter. Oke, hampir 24.000 ya. Betul sekali, dengan beberapa hamparan sih, bisa-bisa. Jadi nggak gabut. Jadi satu hamparan itu, misalnya itu ada, kemarin itu ada 3 blok ya, kita membagi ada 3, ada 6 blok ya. 6 blok, betul sekali. Ada 6 blok, di mana kita namakan blok A, B, C, D, E, F, seperti itu. Jadi kita melakukan setiap bloknya, kalau udah selesai kita akan report KPM. I see. Nah, dengan luas area yang harus diakuisisi seluas 23.000 hektar plus itu tadi, teman-teman tim UFV dari GSPI ini butuh waktu berapa lama untuk akhirnya bisa menyelesaikan tugasnya? Ya, baik sekali. Sebenarnya kemarin kita ditargetkan untuk 18 hari ya, 18 Oke. hari akuisisi katanya. Namun karena kemarin di lapangan itu ya alhamdulillah kita lebih cepat dari lancar gitu ya. Lancar, dan 16 hari itu udah selesai. Walaupun kita ada libur Ada kemarin. Sana, terus sempat cuaca juga kurang bagus di sana kemarin, sempat hujan deras, petir dan lain-lain. Tapi alhamdulillah kita antara kerjasama tim di lapangan, jadi kita bisa menyelesaikan dengan baik dan lancar. Oke, berarti kemarin Idul Adhanya di sana. Di Blora. Sholatnya juga di sana. Oke. Di hari Idul Adha itu momennya seperti apa, Mas? Apakah tetap melakukan pekerjaan atau memang break, atau ya melakukan pekerjaan tapi setelah mungkin sholat Id atau setelah proses penyembelihannya juga udah selesai sehingga tidak mengganggu masyarakat mungkin kayak gitu. Kemarin sendiri dari hari Idul Adha itu kita break sih Mbak ya, dari total. Ya di total. Di kantor udah dianjurkan untuk break. Jadi kita kemarin untuk istirahat itu ya kita visualisasi data, pengecekan data, karena kita banyak hamparan. Jadi kita visualisasi data itu per hamparan gitu sih, pengolahan datanya. Oke, jadi break untuk pekerjaan di lapangannya tapi tetap melakukan pekerjaan studionya. I see. Ada momen unik nggak yang terjadi? Mungkin ini adalah Idul Adha pertama di lapangan atau mungkin udah pernah sebelumnya? Kalau saya pribadi baru pertama kali. Baru pertama. Oke, Mas Dino? Kalau saya udah 2 kali sih. Oh, udah 2 kali Idul Adha di luar gitu ya? Ya, pertama di Blora kemarin itu, sama sebelumnya itu di Nabire ya, Papua. Oh, itu sama GSPI juga ya? Betul sekali. Oke, ada momen unik gak waktu Idul Adha di Blora kemarin? Ya, Kita nggak makan sate ya. Makan sate, kemudian jalannya itu sepi, dan cuma orang pada bakar-bakar, Ya, sate kita dan cukup lain-lain. brutal ya, Mas, Kita ya. diam aja. Tidak ini. Sambil mendengarkan takbir ya. Mas, ya. Masya Allah. Masya Allah. Oke, jadi nggak kebagian jatah sate, rendang gitu nggak ya? Jatah daging sih Mbak ya. Oke, dapatnya di Jogja ya. Oke. Nah, di luar momen unik pas Idul Adha, mungkin ada momen unik lainnya pas di Blora kayak gitu. Boleh nggak cerita? Mungkin aku belum tahu nih. Ada apa sih kalau di Blora sana? Gitu. Kemarin kita kan setelah kita akuisisi ya, pernah lihat nggak di media itu ada viral-viral terkait jalan yang rusak? Jalan rusak. Di Blora. Itu gara-gara Jalan gara-gara bupatinya atau apa, pokoknya kita nggak tahu lah itu permasalahannya. Itu jalan itu baru kita lewatin. Kita lewatin mau ke arah Cepu kan, karena di area Blora itu sebenarnya udah selesai, kemudian ternyata ada hamparan lagi yang dekat area Cepu, kemudian kita memutuskan untuk nginapnya itu di Cepu. Jalan yang kita lewatin ini baru aja kita lewatin, besoknya itu udah langsung viral. Tanamin tengah-tengah itu ditanamin pohon pisang dan lain-lain, terus
Karena masyarakat berlubang. Indonesia. Ya benar sekali itu. Sampai ditanemin pohon pisang itu untuk penanda Betul, karena Iya. memang katanya sudah di protes gitu ya. tapi tidak ada apa dari atas ya. Jadi Ya. warga sangat menyesal. Ya. Kita cuma lihat di media sebenarnya. Kalau untuk permasalahannya kita nggak tahu. Cuma memang jalan itu ya secara visualnya kita lewati emang susah. Bentuk protes ya itu berarti ya. Oke. Masyarakat. Ada lagi mungkin mencoba kuliner yang menarik atau Bagus. kangen sama keluarga di rumah karena momen Idul Adha juga kayak gitu. Apa nih kuliner yang menarik atau apa ya, kayak kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang mungkin belum pernah kita temui sebelumnya dan cukup menarik gitu. Kalau kuliner menarik, kita setiap hari kemarin di Blora makannya pecel ya. Oh, nasi pecel Blora gitu ya? Betul. Ah. Pagi, siang, sore itu kebanyakan pecel ya, Mbak ya. Oke. Nah itu apa namanya yang tempatnya itu mereka pakai daun jati. Jati. Alasnya daun jati. Jati pincuk lah. Mm. Nah, itu ya. Ya. Oke. Harganya berapaan itu kalau kemarin beli? 5.000 Mbak, satu pincuknya pecel itu 5.000. Oh iya. Betul. Itu kenyang atau kalian beli 3 porsi? Itu cukup sih, kalau bagi saya cukup. Berarti 1 porsi aja cukup ya? Porsi udah cukup sih. Ada tambahan banyak satenya, misalkan sate. Apa itulah ya, macam-macam gorengan juga banyak di situ. Jadi nggak cuma pecelnya aja, Mbak, gitu. 5.000 pecelnya. Satenya 10.000 Mas Ridwan. Jadi hemat nggak itu? Oke. Jadi mungkin emang banyak apa ya? Banyak makanan-makanan pendukungnya. Makanya Mas Ridwan ngerasa 1 pincuk sudah cukup. Oke. Edit terserah kamu ya Mel ya ini ya. Lucu sih ini. Oke. Kan tadi kita udah bahas terkait 6 hamparan ya, 6 hamparan yang berbeda intinya. Jadi antara lokasi satu dengan yang lain itu kurang lebih sekitar hampir ada yang 10 kilo, ada yang 5 kilo seperti itu. Jadi perjalanannya kurang lebih kadang ada yang sampai 1 jam, 45 menit, ada 1,5 jam seperti itu. Jadi waktu kita itu habis di perjalanan. Namun ya namanya kita kerja di lapangan, jadi di mana kita bisa maintain waktunya biar bisa sesuai timeline yang udah kita rencanakan sebelumnya. Keren. Oke, berarti kesimpulannya adalah di setiap project ternyata banyak cerita menarik di sana dan teman-teman tentu dapat pengalaman yang sangat berarti. Mungkin tadi diceritainnya di Blora, tapi tentu aku yakin teman-teman punya cerita menarik lainnya di project-project GSPI yang kemarin-kemarin dan tentunya yang akan datang kayak gitu. So, thank you Mas Ridwan dan Mas Dino. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Setelah ini mungkin nanti bisa persiapan untuk barangkali nanti ada proyek selanjutnya yang dikerjakan GSPI yang perlu penugasan untuk Mas Ridwan dan Mas Dino seperti itu. Semoga lancar selalu proyek-proyeknya. Semoga juga GSP semakin banyak klien-kliennya, proyeknya yang percaya juga sama kita untuk klien-kliennya. Semoga nanti bisa lancar lah untuk bisnis maupun untuk karir Mas Ridwan dan Mas Dino itu sendiri. Oke, gitu tadi teman-teman. Terima kasih ya sebelumnya Mas Ridwan, Mas Dino sudah berbincang-bincang mungkin sekitar 30 menitan kita ngobrol bareng dan semoga setelah ini dari GSPI semakin banyak proyek yang diamanahkan kepada GSPI. Mas Ridwan dan Mas Dino juga lancar karirnya ke depannya. Semoga nanti dalam proses akuisisi fotonya dan segalanya itu juga aman kayak gitu ya, karena memang cukup punya risiko ya lumayan ya kalau untuk remote pilot, jadi memang harus cukup berhati-hati. Oke, seperti itu teman-teman di luar sana, nggak kerasa ya kita udah di mana nih, di penghujung acara. Dan jangan lupa untuk subscribe akun YouTube kita. Jangan lupa juga untuk cek sosial media kita. Itu ada PT Geo BIM Indonesia, PT Geo Survei Persada Indonesia, ada Spatial Highlights dan ASBIM Indonesia. Di sana teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lengkap, mulai dari informasi edukasi, informasi proyek yang sedang kita lakukan, informasi training hingga informasi loker. Jangan lupa follow, like, comment, and share. Terima kasih. Sampai jumpa di Madava Podcast selanjutnya.